Hai, Assalamualaikum sahabat bidan. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku, Hidayati Fadila, Sarjana Terapan Kebidanan di YouTube channel Bisa Indonesia. Buat sahabat bidan yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Buat sahabat bidan yang udah setia dengan channel ini, terima kasih banyak ya guys. Semoga video dari kami bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, kita akan sama-sama membahas siklus respon seksual, karena ini sering banget ditanyain di kolom komentar yang menanyakan kenapa sih susah ketika melakukan hubungan seksual di malam pertama. Nah, buat yang mungkin akan menikah atau yang lagi persiapan menikah, bisa banget tonton sampai habis agar kalian mendapatkan informasi yang lengkap dan semoga bermanfaat di kehidupan kalian. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung ke materinya. Menurut para ahli terdapat 5 fase siklus respon seksual. Yang pertama yaitu gairah. Nah, setiap individu memiliki tingkat libido yang berbeda-beda dan bisa juga berubah seiring berjalannya waktu karena dipicu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan-sentuhan, dan yang terakhir imajinasi. Kok bisa sih berubah? Ya karena memang gairah itu ditimbulkan oleh beberapa indera tersebut. Nah, dari gairah ini semua akan mencari suatu stimulasi, dan stimulasi inilah yang akan menumbuhkan fase kedua, yaitu fase rangsangan. Ini sudah mulai kelihatan, yaitu ditandai dengan memacunya detak jantung, bertambahnya pernafasan, dan terdapat peregangan otot serta menghasilkan pelumas baik itu di vagina ataupun di penis. Nah, setelah itu akan masuk ke fase 3 di mana pasangan akan menikmati atau fase dataran di mana akan mempertahankan siklus respon seksualnya hingga menuju ke fase yang 4 yaitu fase klimaks. Nah, biasanya antara pasangan itu tidak memahami gimana sih klimaks yang bisa didapatkan. Dan kadang juga ada yang egois, ketika salah satu sudah memasuki masa klimaks maka tidak peduli terhadap pasangan. Nah, ini yang sering terjadi dan mengakibatkan salah satu dari pasangan itu tidak terpuaskan. Nah, bagaimana sih melihat apakah sudah memasuki klimaks atau belum? Bisa ditandai dengan terkeluarnya senyawa kimia, baik itu dari perempuan ataupun laki-laki. Nah, setelah itu akan menimbulkan rasa yang senang, rasa yang nikmat, dan rasa yang bahagia. Nah, disinilah biasanya terdapat permasalahan, yaitu keegoisan. Ketika salah satu sudah mencapai klimaks, tidak bertanya lagi ke pasangan apakah mereka sudah merasakan hal yang sama atau belum. Dan bisa juga salah satu dari mereka itu berpura-pura mendapatkan klimaks padahal salah satu dari mereka itu tidak merasakan apa-apa. Nah, gimana sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri mendapatkan klimaks itu biasanya ketika pada laki-laki itu akan mengeluarkan senyawa kimia seperti biasa. Nah, kalau di perempuan itu akan berbeda. Mereka lebih cenderung mengeluarkan rasa yang seperti sudah lelah,
Tetapi lelah itu dalam keadaan yang bahagia atau dalam keadaan yang senang. Nah, ketika sudah mencapai satu sama lain, itu baru mencapai klimaks yang bersamaan. Jadi jangan egois ya, sering-sering bertanya apakah memang sudah mencapai atau belum, seperti itu. Nah, setelah masa klimaks, masuklah ke fase yang kelima, yaitu fase resolusi. Nah, fase resolusi ini bisa juga disebut dengan fase penjedahan atau fase pendinginan, di mana setelah mencapai klimaks, kalian itu harus memiliki jeda waktu dulu. Kalau memang ingin melakukan kembali, jangan setelah klimaks kalian langsung hajar lagi, jangan seperti itu. Karena mungkin saja di salah satu atau pasangan itu kelelahan atau tidak menikmati untuk fase siklus selanjutnya, seperti itu. Jadi intinya kalian itu tetap ada komunikasi. Karena apa? Karena banyak sekali di luaran sana pasangan itu yang hanya berpura-pura. Jadi mereka tidak merasakan apa-apa sebenarnya, tapi karena memberikan suatu rangsangan yang bisa menyebabkan pasangan senang, jadi mereka berpura-pura aja. Jadi mereka berpura-pura untuk klimaks, mereka berpura-pura untuk senang, padahal mereka sendiri itu tidak merasakan hal apapun. Nah, jangan seperti itu ya. Oke, semua sudah kita bahas kelima fase siklus respon seksual. Semoga setelah ini kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kalian. Dan apabila masih terdapat pertanyaan seputar seksualitas lainnya, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, sebenarnya masih banyak lagi permasalahan-permasalahan, tetapi silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mungkin saja nanti bisa kita bahas sama-sama. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.